Yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Rahman Ahmadi SOS MH. Kepada beliau kami persilakan. Salam budaya, lestari budaya. Oke, baik Bapak Ibu semua, revitalisasi yang digawan oleh Mas Yuda CS. Terus di sini ada Pak Carlan juga yang nanti akan memberikan tambahan untuk kegiatan workshop ini, yaitu antar calung dan taring ya Pak Carlan ya. Terus ada selamat yang saya hormati juga kepada Kepala SMK Negeri 3 Banyumas, Ketua NGMP Seni Budaya, Ketua Sanggar Jagabaya Nuswantara, Sanggar Umah Gamelan, SMP Negeri 5 Purwokerto, dan para peserta workshop bongkel lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kegiatan workshop bongkel ini dasar hukumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan Banyumas. Kegiatan ini kenapa kita ambil itu dasarnya yaitu bahwa Kabupaten Banyumas memiliki aneka ragam kantong-kantong budaya baik dari aspek kesenian, sejarah, tradisi maupun cagar budaya yang berkembang. Akan tetapi di beberapa tahun terakhir ini kita mengalami beberapa sejumlah isu strategis, antara lain yaitu lemahnya upaya pelestarian kebudayaan daerah, kurangnya pemutakhiran inventarisasi data kebudayaan, serta masih belum optimalnya revitalisasi kebudayaan khususnya pada lingkup kebudayaan yang hampir atau telah punah. Salah satunya adalah bongkel. Seperti Bapak kita ketahui, terutama yang ikut seminar kemarin, bahwa kesenian bongkel ini yang masih melaksanakan itu hanya ada di satu daerah, di Gerduren. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budaya. Terima kasih. Baiklah hadirin sekalian, menginjak acara inti yaitu adalah pemaparan materi. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Dinas Pemuda Bidang Kebudayaan, mohon maaf, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin dan tentunya juga adik-adikku, ada yang dari SMK 3 dan mungkin dari Sanggar dan mungkin dari sekolah yang lain yang tidak bisa Mas Yuda sebutkan satu persatu. Tentunya adik-adikku ini yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada masih pagi kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan workshop belajar bersama khususnya untuk kesenian bongkel, dan nanti dilanjutkan dengan calung dan juga nanti ada tari-tarian. Mohon izin saya berbicara untuk menyampaikan penghantar materi sebelum kita nanti praktek. Posisi saya sebenarnya adalah mewakili teman-teman anggota tim revitalisasi juga. Jadi sebelum kegiatan workshop dan seminar kemarin, kami telah melakukan revitalisasi kesenian bongkel, atau kami juga belajar langsung di desa Gerduren yang tentunya difasilitasi langsung, didukung sepenuhnya oleh Dinpora Budpar Bidang Kebudayaan. Jadi saya di sini juga
musikalisasi. Oke. Bongkel itu merupakan instrumen musik bambu yang merupakan hasil karya masyarakat pedesaan agraris di wilayah Banyumas, khususnya di Desa Keduren, Purwojati, Kabupaten Banyumas. Instrumen bongkel ini dahulu sangat populer di kalangan petani hutan dan lahan kering. Keberadaan bongkel itu digunakan oleh para petani sebagai penghalau binatang, perusak tanaman, dan media penghibur diri. Kalau secara fisik, niki nggih. Kalau secara fisik, adik-adikku dan mungkin bapak ibu ngapunten, secara fisik niki instrumen bongkel. Fungsinya secara umum dulu ya Mas Yuda sampaikan. Fungsinya awal terlahirnya instrumen ini adalah dilatar belakangi salah satunya adalah fenomena di mana tanaman yang sudah ditanam oleh para petani kemudian dirusak oleh hama. Pada saat itu informasi yang kami peroleh masih banyak celeng, ataupun hama-hama yang lain. Nah, dari fenomena tersebut, wis kesel-kesel boleh nandur, dia berai. Dari fenomena tersebut kemudian muncullah ide saat melihat potongan panjang kenclung. Panjang kenclung itu adalah media untuk melubangi tanah. Mungkin bapak ibu tahu nggih, mungkin adik-adikku nanti di searching atau nanti Mas Yuda kasih tahu aja gambarnya pada saat pembagian kelompok panjang kenclung itu seperti apa. Jadi awalnya itu panjang kenclung, di situ terdapat potongan bambu yang kemudian dari frekuensi panjang kenclung yang kemudian bertemu dengan tanah, karena itu kan alat untuk melubangi tanah panjang. Jadi itu kenapa tanahnya dilubangi adalah untuk sebagai media bibit. Jadi dari panjang kenclung ini terdapat bunyi lah. Dari situlah kemudian mungkin daya kreatif ataupun imajinatif nenek moyang kita kemudian setelah adanya fenomena hama dan lain sebagainya, muncullah ide untuk kemudian menciptakan sebuah instrumen untuk menghalau hama-hama tersebut sekaligus sebagai media penghibur diri. Itu jadi awalnya panjang kenclung, kemudian menjadi kerumbyung ya Mas Jiman, kerumbyung dulu ya, panjang kenclung, kerumbyung, kemudian nanti kalau cerita lebih lengkapnya menjadi instrumen calung, yang setelah nanti kita belajar bongkel kita akan belajar bersama-sama bermain calung. Monggo. Oke. Oh ya, ini biru nanti dulu berarti. Nah, panjang kenclung kemudian menjadi kerumbyung menjadi bongkel kemudian kalau cerita panjangnya kemudian lengkapnya menjadi instrumen calung yang mungkin adik-adikku SMK Negeri 3 sering memainkannya ya. Nah, nanti boleh bertanya juga pada teman-teman tim Revit bagaimana sebenarnya ceritanya, tapi secara umum garis besar ceritanya seperti itu. Nah, bongkel dalam satu rangkaian ini pasti ada yang mengira ini seperti angklung. Nah, dalam satu rangkaian ini ternyata dalam satu rangkaian ini itu nadanya berbeda, ada 4 nada menggunakan sistem nada pentatonis. Yang lebih spesifiknya lagi adalah laras slendro. Laras slendro itu sendiri ada G-Rolu monem. Tapi uniknya, salah satu keunikan instrumen bongkel adalah tidak ada nada G dalam rangkaian instrumen bongkel. Nah terus gimana Mas? Terus apa masalahnya? Mungkin kalau ada adik SMK ya kan bertanya seperti itu. Jadi dalam sajiannya pun dalam sajiannya itu nggak sembarang tembang bisa disajikan. Kalaupun mau menyajikan, misalnya terdapat nada G dalam tembangnya, kemudian dalam permainan garap instrumennya ada nada G, kemudian menggunakan substitusi nada pengganti. Nah itu berarti tingkatannya kemudian meningkat karena ada unsur-unsur atau ada kegiatan garap di situ dari seorang pemainnya, seperti itu.
Jadi keunikan bongkel tadi adalah betul ini menggunakan laras rendro yang pada umumnya ada di gamelan Jawa, tapi dalam satu rangkaian ini tidak ada nada Ji, sehingga pasti mempengaruhi kepada sajian tembang-tembang yang akan disajikan. Bukan kemudian kok membatasi dalam tanda kutip tidak bisa dimainkan berarti mas nek ana sijine bisa, tapi kemudian menggunakan nada substitusi, nada pengganti, dan masih mengukur lagi yang namanya konsep mungguh. Mungguh secara analogi api, batik itu api. Kalau ada di masih mungkin belum tahu tentang konsep mungguh, batik itu bagus, tapi batik itu kalau digo bal-balan utawane atau nggo renang misalnya itu tidak pas, ya. Pada ini adik-adik rumangsa pinter misalnya sekolah, pinter banget joget harus papan, tahu kondisi, tahu tempat, tahu porsi, seperti itu nggih. Lah jangan dilupakan, walaupun misalnya mau menggarap sajian tembangnya menggunakan nada Ji, jangan dilupakan konsep mungguhnya, seperti itu. Oke, nah ini tadi ini tentang tangga nada. Oke mas, next. Nah, tembang yang disajikan antara lain adalah rabi-rabi rada, jalan-jalan, beribil buntung, tole-tole, kulu-kulu, dan beberapa gending atau tembang Banyumasan yang lainnya. Ketentuannya seperti tadi. Ini penghantar, ini penghantar sebelum kita main. Dan beberapa gending atau tembang Banyumasan yang lainnya, karena misalnya yang familiar Pedro Pulau pun bisa. Kalau dicari yang lain misalnya kayak, nah beribil buntung itu kalau mungkin sering adik-adik dengar itu siji lima. Nah itu Mas Yuda juga baru belajar kemarin di sana, mendapatkan informasi ternyata warga lokal atau warga sekitar menyebut gending siji lima itu adalah beribil buntung G. Siji lima ini kan angin. Nah itu lah kenang apa yo jajal. Nah itu beribil buntung itu ternyata sebenarnya gending itu. Nah kalau yang saya peroleh informasinya, kalau nggak salah ya Mas Jiman, itu ada 14 lagu. Tapi Mas Yuda kenapa memilih ini? Karena menurut perjalanan Mas Yuda kemarin analisa, bertanya-tanya dengan guru-guru Mas Yuda juga, ini nih beberapa yang kemudian menjadi nombong ya, kalau istilahnya gending gawan, atau yang menjadi ciri khas dalam kesenian bongkel gitu. Jadi bukan berarti mainnya gitu Mas Yuda 5 gending tok, enggak. Ketentuannya, ingat ketentuannya di depan. Ya, boleh memilih gending, tembang atau apa yang Banyumasan, asalkan diingat di bongkel ini kemudian tidak memiliki nada Ji, sehingga kalau mau menggarap pun harus harus hati-hati, kemudian ya harus memperhatikan harmoni dan lain sebagainya. Monggo Mas, lanjut. Ini sekilas mawon sekilas mawon hanya untuk penghantar sebelum nanti teman-teman atau Bapak Ibu langsung praktek. Nah, ini intinya ini teknik permainan instrumen bongkel dari yang saya peroleh dan saya pelajari, karena saya di sana juga bukan hanya meneliti tapi juga disuruh untuk bermain atau ada tuntutan juga dari warga-warga sekitar pada saat itu harus bisa memainkan. Adalah ada tiga yang utama sebenarnya. Ada 3 yang utama. Boleh Mas Jiman kula dibantu Mas. Oke. Untuk divisual. Koro bisa didefinisikan sebenarnya adalah menggoyangkan atau menggetarkan. Bisa di Mas. Nah, oke, dipilih dulu. Yang pertama adalah tekniknya ada 3 ya. Yang utama ada 3, yaitu adalah korok. Nah, korok ini secara visual seperti ini. Ini tanpa ada yang dipidet ya, tanpa ada yang dipidet semua. Nah, ini salah satu teknik utamanya. Ini oleh sesepuh kita
kita atau nenek moyang kita di Gerduren sana disebut dengan istilahnya adalah koro. Aktivitasnya kemudian menjadi ngorok, nggak pakai kak ya, karena nek pakai kak ngorok. Nah, kayak pegawaiannya siapa? Kena kelas ya. Oke. Nah itu ngorok pakai G ya. Jadi pada intinya adalah menggetarkan atau menggoyangkan agar apa sih sebenarnya? Karena ini adalah sebagai resonator, penghantar frekuensi. Tujuannya digetarkan adalah agar bilah bambu ini kemudian bertabrakan atau bersinggungan dengan resonator ini. Nih, bilah ini di bawahnya masih ada bilah yang panjang. Boleh dicopot ya. Nah, Mas Jiman kebetulan di tim revitalisasi kami khususkan untuk masalah akustika instrumen. Jadi terfokus pada bagaimana cara pembuatan dan kemudian bagaimana sistem suara itu bisa berbunyi, pelarasan dan lain sebagainya. Mas Jiman di tim revitalisasi memang kami khususkan ditempatkan di posisi tersebut. Jadi itu yang pertama adalah ngorok. Sambil nunggu Mas Jiman kita lanjut ya, biar nggak lama nanti kita lihat sebenarnya. Nah ini nih, malah wis dadi akurat, yes. Nih, jadi ini nih ada sikilane, ada kakinya yang kemudian suara itu sumber bunyinya adalah kaki ini kemudian bersinggungan atau bertabrakan dengan resonator. Nah itu sumber bunyinya. Itu kenapa kok dikorok? Ya agar ini kemudian saling bersinggungan. Nah itu. Terus yang kedua adalah dipitet. Ini ya, dipitet. Pitet secara umum adalah kemudian mematikan bunyi dari nada yang tidak diinginkan untuk berbunyi. Ya, secara umum seperti itu. Jadi nada yang tidak, misal yang ingin saya bunyikan adalah ro, berarti yang harus dipitet adalah lumonem. Nah, teknik pitetnya seperti apa? Boleh disaksikan, monggo. Nah, ini hubungannya dengan teknik memegang juga. Ya, lagi majuan. Nah, oke. Niki nek tes kirang di peta kondur betul apa niki? Dalam? Oh iya, satu lagi tim. Guys, atau dipasang timnya asik. Oke, nah seperti itu. Pitet. Kayak mau nembak. Nah, oke. Misal saya menginginkan ada dua yang berbunyi, berarti yang harus dipitet adalah lu monem. Ya, coba ya. Mitetnya keberapa ya? Mitetnya di sini. Lu monem, berarti yang digunakan dalam memitet itu adalah telunjuk dan di bawah ibu jari. Sini apa ini kalau bahasa Indonesianya ini? Nah, bawahnya ibu, yang jelas bukan bapak. Oke. Di bawahnya ibu jari, yang jelas bukan bapak. Ini, nah di sini. Jadi yang digunakan untuk mitet dulu adalah telunjuk dan ini yang di bawah ibu jari ini. Nah, gini. Ya, itu dulu. Oke. Sekarang kalau saya mau membunyikan ada ro, berarti lumonemnya harus dipitet. Yo, 34. Lu mo 6 mo lu ro. Nah, iya betul.
Itu yang sulit adalah saat sini bergetar, di saat yang sama juga kita harus mikir. Nah ini kok sinkronasinya itu. Nah, dan itu kalau dilakukan misalnya satu lagu sesuai ya emang. Nah ini kok. Nah yang ketiga saya tanya juga dengan narasumber, lah nek sing dipitet kowe kan yang tidak diinginkan lah, nggak sing diinginkan. Kowe istilahnya apa? Mbah? Ngumbar atau dilepaskan agar yang tadi saya jelaskan di awal itu terjadinya benturan atau singgungan antara kaki-kaki milah itu dengan resonator. Ya, secara umum seperti itu. Next Mas Reza, yes. Nah, ini contoh pertunjukan ya. Ini ada Mas Jiman, ada saya. Bong daran ini lah Yuda ngecebres nang arep yang ora. Saya insya Allah karena kemarin dituntut oleh sesepuh-sesepuh di sana juga, bukan hanya tentang meneliti terus pergi mencari data terus pergi, tapi memang dituntut untuk kemudian jajal, kowe jajal main ben ngerti rasane, dan niku bener-bener kemeng nggih. Nih ayo Mas, boleh dibantu Mas di play. Ini 1, 2, 3. Oke, langsung saja next. Nanti langsung kita praktekkan saja atau nanti saya berempat main lah ini. Nah, tadi ada fotonya Bapak jane. Oke, ya nanti kita langsung aja praktek atau mungkin nanti sebelum praktek bersama Mas Yuda, Mas Kadi, Mas Jiman, Mbak Risna dan Mas Taufik coba bermain dulu seperti itu. Kurang lebihnya sebagai pengantar, utamanya adalah tentang teknik itu tadi. 3 teknik itu dulu dasar. Kalau mengenai sejarah dan lain sebagainya nanti bisa di luar langsung dengan Mas Yuda atau Mas Jiman, Mas Ratno dan kawan-kawan. Seperti itu, nggih. Ini hanya sebagai pengantar. Jadi nanti kalau dalam praktek Mas Yuda tinggal ngandeli atau menebalkan saja. Seperti itu, nggih. Matur nuwun sangat. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam saya matur, dalam saya berbicara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda sudah menyampaikan materi tentang kesenian bongkel. Nah, untuk selanjutnya, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Rahman yang saya hormati, saya banggakan, teman-teman dari bidang kebudayaan, Bapak Ibu peserta workshop yang saya hormati, saya banggakan. Kami sebetulnya mau menyampaikan anugerah untuk kita semua, terutama pekerja seni dan penghapus seni di sekolahan masing-masing. Itu kita ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Jadi kita harus bersyukur sekali. Tapi kalau kita baca undang-undang pasal per pasal ratusan lembar, kayaknya kita kan di samping nggak menarik ya, karena tulisan saya sebetulnya mau simple aja. Apa sih dengan undang-undang pemajuan kebudayaan, dan ada perda juga, ada perda tentang pemajuan kebudayaan. Senenge wong keturutan, butuh apa nyanding, sandang pangan ora kurang, awak waras duwe duit. Mak saya ingat Pak Rasito. Ora kaya sing wis klambi siji kulu-kulu, dasar arang dikumbah kudu temung trimang linding. Uripo ini dulu saya ingat sekali Pak Rasito itu waktu saya SMK kelas 1 itu tahun
1980, 81 apa ya kalau nggak salah. Nah ini manuskrip, barangkali Bapak Ibu, Banyumas itu masih sesuatu yang kaya sekali. Pada waktu kita mengirimkan borang-borang ke kementerian itu, kita kategori yang paling lengkap lah ya, dianggap lengkap. Ini ada naskah babat Banyumas, ini barangnya masih ada, tempatnya juga ada. Ini di Banyumas Kulon, apa namanya, desanya bukan, desanya Dawuan ya, desanya Dawuan. Nah ini di sana itu ada museum namanya Museum Pusaka ya. Nah ini di sana masih, artinya apa, jangan buku pengen lihat itu naskah babat Banyumas itu, Dawuan Banyumas ini masih ada. Kalau babat pasir itu secara umum, pasir luhur itu yang untuk kesini ya. Pasir itu dulu kan masuknya Islam pertama dari Demak ke sini. Nah saya dulu pernah terjemahkan, tapi ada salah satu pewaris yang kurang dengan alurnya, ada yang kurang setuju, jadi udah saya buat buku tapi tak edarkan dulu naskah babat pasir karena masuk Islam pertama di daerah Banyumas. Yang pertama nih, next yang ketiga, tadi yang kedua ya, ini tradisi lisan ya. Naskah babat Kamandaka yang biasa di Ketoprak, ini masih naskah ini masih ada di desa SMP 1 Karanglewas ke selatan, desa apa namanya, Taman Sari ya, Pak Lurahnya Pak Harahap itu masih ada. Begalan, kalau Begalan walaupun cerita bukunya mungkin versinya banyak, tapi faktanya masih banyak ditemui kalau ada acara mantenan ya. Jumlah kesenian aja ya, jumlah kesenian yang kita kelola yang di bidang kebudayaan Mas Rahmat sekarang Ampun ini banyak sekali, sampai puluh. Kalau ini yang belum masuk aja udah teater, pelukis, pantomim, nanti kalau masuk semua organisasinya sampai 60 ya, banyak sekali ya. Ini untuk gambaran aja. Ini sebetulnya dari masing-masing kesenian adanya. Terima kasih, monggo Bu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu bilajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coffee break dulu 10 menit. Nanti di kelompok 2 dengan Mas Jima. Untuk di kelompok 3 saya ulangi lagi dengan Mas Suratno. Ada Aurelia Evanta Wiji, ada Feliza Erti Anggreni, ada Septi Puspitaningrum. Sama ini, terus yang belakang juga ini. Mau bisa. Bisa dicoba. Belak, 1, 2. Rapi. Ya. Berat ini sama kokotan ini. Yang vokal di sini saja. Catane 5, 6, 7, 8.
ganti nih, udah cukup yang ricik-ricik. Tari Banyumasan itu kan gampang ya. Sekarang, kemudian keweran, sekarang. Yang diberikan kepada anak-anak itu kewerannya dulu, penghubungnya dulu. Kalau saya bilangnya lagu wajib, kan pada bahaya ya. Habis 1 ke 2, ayo lagu wajib. Dari 3 ke 4, ayo lagu wajib. Itu penghubungnya sama. Kalau sudah penghubungnya udah bisa semuanya apa, gerak 1 langsung formasi. Langsung formasi, Bu. Kan pertama tuh udah di sini tuh penghubungnya udah hafal banget nih. Ayo gerak 1, jret. Bisa? Langsung kasihkan 2 gerakan. Oh, anak-anaknya kok cepet banget. Langsung 2 gerakan. Hafal? Oh, bisa. Langsung 3 set. Langsung dia tuh gerak. Posisi 1, gerak 1. Posisi 2 pindah kamu ke sini. Nanti Bu itu dan ada di semuanya gerakannya hafal, enggone apal. Yo ngarep gawe tari niki apa, Pak? Jot. Aduh tak jelandeng. Ciloro 3 4 5 6 7. Ciro lupa 5 6 7 Dari lengger gunung saya.
semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam budaya. Kesenian